Halo sahabat cerita rakyat, jumpa lagi dengan saya Satrio Imam Panjalu. Di depan saya ada sejarawan, ya saya kira masih muda, kejuluk Mbah Ngas ya. Untuk istilah nama disebut Mbah Ngas, sahabat cerita rakyat bisa cari di channel YouTube saya, channel YouTube kita semuanya yang terkait tentang sejarah Bojonegoro tempo dulu. Nah, bisa dicari linknya di bawah. Ini malam Ramadan ya, sahabat cerita rakyat. Nah, di malam Ramadan ini paling enak kita ngobrol sejarah, Bang As. Iya, sejarah, nguri-nguri sejarah. Jadi kita berpuasa juga ada unsur bahasa mengingat, ya, ingat sejarah. Terus sekarang kita juga ingin mengingat, Bang As. Iya. Tapi ngingatnya ngingat tentang Bojonegoro. Iya, kalau misalkan di bulan Ramadan seperti ini, setelah tarawih kita mengkaji Al-Quran, betul. Dan mungkin selepas mengaji Al-Quran, mengaji sejarah. Ngaji sejarah. Karena sejarah nek ora dikaji, Bang As, iya, pasti hilang. Betul sekali. Pasti hilang. Apalagi era modern. Wong ki ora tertarik blas sinau sejarah. Iya. Kan gitu. Nah, makanya sahabat cerita rakyat, ini penting dan tonton sampai selesai. Saya bertemu Mbah Ngas yang bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah berpuluh tahun, ya Bang Ngas, mengkaji tentang sejarah Bojonegoro. Nah, maka sahabat cerita rakyat, mari kita mulai tanya-tanya sederhana dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Kalau Anda punya sisi pro atau kontra, monggo mawon, silahkan komen. Jadi langsung saya mulai, Bang Ngas. Monggo. Jadi sejarah Bojonegoro itu kan sangat unik, Bang Ngas. Iya. Yang pertama, presiden saja nggak berani ke Bojonegoro. Iya, itu mitosnya. Mitos. Paling banter cuman lewat. Iya. Lewat jalan, tapi mendek atau berorasi atau berpidato nggak berani. Iya. Itu. Terus juga ada yang unik dari Bojonegoro. Sejarah Bojonegoro sendiri banyak bupatinya. Iya. Bupati Bojonegoro ya, sahabat cerita rakyat, itu orang ngerti makamnya neng di. Iya. Jadi banyak bupati kita di Bojonegoro itu orang ngerti makame. Itu juga termasuk sisi unik, Bang As. Iya. Nah, pertanyaan mungkin yang saya mulai yang sederhana, Bang As. Menurut sudut pandang jenengan, Bojonegoro itu bisa disikapi sejarahnya itu seperti apa, Bang As? Iya. Karena banyak versi toh? Iya. Gitu. Sebelumnya saya ingin menjawab tadi di awal yang sudah sampaikan. Terkait presiden yang tidak berani ke Bojonegoro. Betul. Ini menarik sekali ya. Mungkin nggak hanya Mas Panjalu, panggilannya Panjalu ya, Mas Panjalu. Mungkin teman-teman juga banyak yang sudah tahu atau mungkin ada pertanyaan, ada apa dengan Bojonegoro terkait tidak beraninya presiden itu datang ke Bojonegoro. Jadi saya bicara tentang sejarah dulu, Mas. Ya. Monggo. Menurut catatan dan ada bukti-bukti dokumentasi, itu beberapa presiden sebenarnya sudah pernah datang ke Bojonegoro. Contohnya mungkin, Bang, bisa disampaikan. Jadi di tahun 57 itu saat masih berkuasa, Bung Karno juga datang ke Bojonegoro. Nah, di tahun 1970 Pak Harto kala itu mungkin sebagai pengemban Supersema dan sudah diangkat oleh MPRS kala itu ya. Itu juga sempat datang ke Bojonegoro dalam rangka peresmian pabrik Redring. Pabrik bako ini, Pak? Iya, betul sekali. Itu di tahun 70. Nah, artinya apa? Artinya presiden-presiden yang pernah menjabat di Indonesia itu beberapa sudah datang ke Bojonegoro. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mitos ini ada? Siapa yang memunculkan dan apa tujuannya? Nah, kalau saya ini ya, maaf ini saya analisa saya ini terkait dengan kota lain selain Bojonegoro, yaitu Kediri, di mana mitos ini juga berkembang di Kediri.
Betul. Pas saya ke Jadi, Kediri memang saya ke sana itu ya, masyarakat ngomong gitu sama. Jadi Betul. di Kediri itu memang ada mitos presiden juga tidak berani atau tidak mau datang ke Kediri. Betul, terus. Nah, lalu apa motif daripada cerita ini kan seperti itu? Pertama, munculnya cerita ini mungkin bisa dikoreksi jika saya salah. Ini terkait pada masa kerajaan Kalingga saat itu, di mana ada sebuah catatan dari sang raja yang mengatakan siapapun pimpinan, baik itu raja ataupun mungkin kalau sekarang presiden ya, yang dalam memimpin mungkin kurang benar, jangan sampai ke sini karena akan terjadi sesuatu, kayak gitu. Itu rajanya siapa, Bang? Saat itu Ratu Sima. Iya. Nah, terus apa kaitan dengan Bojonegoro? Itu mungkin dari cerita yang berkembang di masyarakat antara Bojonegoro dan Kediri ini ada kaitan ketika kita menyebut nanti Angkling Darmo. Memang ada sih di Bojonegoro ya, sahabat cerita rakyat yang belum tahu. Di Bojonegoro itu ya nggak tahu petilasan atau makam, nanti bisa dikaji lebih lanjut Bang, ya versinya gitu. Jadi ada lokasinya di wilayah Kalitidu, itu terkait lokasi Angkling Darmo. Dan terus kaitannya sama Angkling Darmo gimana Bang? Iya, jadi Angkling Darmo itu kalau secara silsilah itu nanti kan jatuhnya dia itu masih keturunan Jayabaya kerajaan Kediri. Betul sekali. Dan mungkin kaitan itulah yang menyebabkan munculnya mitos ini. Tapi mitos itu berarti lahirnya baru Bang, karena apa? Bung Karno pernah ke sini. Almarhum Soeharto juga pernah ke sini. Artinya mitos itu mungkin dilahirkan secara politis. Mungkin Indonesia Bojonegoro punya power tersendiri mungkin ya. Terkait politis ataupun di luar hal itu, kalau saya melihatnya untuk di wilayah Kediri ini sudah berlangsung lama, tapi untuk di Bojonegoro ini mungkin beberapa tahun terakhir saya melihatnya. Mungkin juga mitos ini sudah berkembang di masyarakat, akan tetapi tidak terekspos secara mungkin seperti saat ini kita bisa temukan di sosial media ataupun apa. Jadi mungkin Bang, staf sus presiden ya sahabat cerita rakyat, tolong sedikit dikasih cerita ya staf susnya. Atau protokolernya dikasih cerita bahwa monggo silahkan datang ke Bojonegoro, sambang ke Bojonegoro. Secara mitos sebenarnya Bojonegoro tidak termasuk. Setidaknya kan kalau presiden main ke sini kan bisa ninjau langsung Bang. Keadaan Bojonegoro itu ekonominya seperti apa, budayanya seperti apa. Karena salah satu Bojonegoro itu menjadi lumbung energi, terus banyak pengeboran minyak kan lumbung energinya gitu. Dan terbaru ini menjadi salah satu beberapa program percontohan pusat kayak gitu. Oke, staf sus presiden jangan lupa siapapun presidennya nanti dikasih info lah. Silakan. Monggo datang ke Bojonegoro kayak gitu Bang As. Karena mitos itu menurut pemahaman Bang As itu mitos baru yang notabene agak keliru gitu, agak keliru. Nah, tapi kalau ada yang punya sudut pandang lain monggo ya Bang As, silahkan gitu. Lalu yang selanjutnya Bang As, ini terkait itu loh, yang Bojonegoro itu nek dibilang babat Bojonegoro kok ya susah. Tapi sederhananya Bojonegoro itu ada sejak kapan gitu. Karena kalau dilihat dari sejarah, mungkin dilihat dari bupati pertama namanya Mas Tumapel. Itu kok ya tua banget. Nek dicari silsilahnya ora ketemu, makame ora enek. Nah, terus sing bener ki pripun to ngoten? Gimana?